Halo, kami dari kelompok 2. Di sini kami akan mengenalkan ide bisnis kami yang kami angkat untuk pemenuhan mata kuliah kewirausahaan. Sebelum mengenal lebih jauh, izinkan kami memperkenalkan diri agar yang kenal semakin kenal, yang tidak kenal mengenal kami. Dari saya sendiri, Jaffer Sanadi Pratama dengan NIM 187221041. Dan saya Novel Zaki dengan NIM 187221074. Saya Ahmad Aku Yakin dengan NIM 187221022. Dan saya Alvina Sudendikma dengan NIM 187221033. Oke, sebelumnya kami akan membacakan salah satu quotes yang menjadi pedoman atau alasan kuat kenapa kami akan mengangkat sebuah ide bisnis ini, yaitu berani usaha, sukses pun menyapa. Karena siapapun yang berusaha, kelak dia akan menjadi orang sukses. 5 tahun di awal untuk bersenang-senang dan akan 50 tahun akan menjadi kerja terus atau kerja terus di awal dan 50 tahun ke depan akan menjadi orang yang sukses dan hidup dengan bahagia. Nah, terus kalian mungkin mengenal tahu nggak sih itu? Apa itu UMKM? Mungkin teman-teman udah tahu UMKM itu apa, yaitu usaha mikro kecil menengah. Usaha mikro kecil menengah ini sendiri salah satu penopang ekonomi yang ada di Indonesia. Usaha-usaha ini tergerak di kemasyarakatan, mulai dari masyarakat menengah ke bawah, sehingga mereka menjadi masyarakat yang memiliki salah satu penghasilan yang bisa menghidupi keluarga mereka. Nah, mungkin beberapa benefit UMKM yang ada di Indonesia, yaitu menjadi salah satu penyumbang lapangan pekerjaan yang ada di Indonesia. Karena pada dasarnya UMKM ini dari masyarakat untuk masyarakat sendiri. Dengan adanya terbuka UMKM, lapangan-lapangan pekerjaan baru akan terbuka ke depannya. Yang selanjutnya, pemerataan ekonomi di Indonesia. Dengan adanya UMKM, ini bisa mengubah status masyarakat itu sendiri. Dari yang masyarakat menengah ke bawah, bisa saja jika ia beruntung dan memiliki plan yang bagus, dalam strategi yang bagus dalam pembuatan UMKM yang dia hadapi, dia akan menjadi salah satu masyarakat yang mungkin sukses ke depannya. Yang ketiga, meningkatkan devisa negara. Dengan adanya UMKM ini, salah satu penopang keuangan yang ada di negara itu sendiri, yaitu UMKM, ini akan meningkatkan kualitas keuangan ekonomi di Indonesia itu sendiri. Nah, mungkin kalian udah tahu berapa banyak UMKM yang ada di Indonesia. Jikalau kalian belum tahu, saat ini yang terdata di Indonesia sendiri ada 60 juta UMKM yang ada di Indonesia. Tapi sebagian besar masih banyak yang lemah. Lemah yang seperti apa? Yang pertama, lemah manajemen keuangan, lalu lemah proses produksi. Yang ketiga, lemah dalam pengelolaan pelanggan. Oleh karena itu, kami mengenalkan FlexBiz, solusi ERP modular untuk UMKM. Oke, selanjutnya terdapat solusi untuk menanggulangi kelemahan dari UMKM tersebut. Lalu, solusi yang kami tawarkan terdapat memanfaatkan perangkat lunak manajemen produksi yang dapat membantu mengoptimalkan alur kerja, pemantauan stok, serta mempercepat proses produksi. Lalu solusi selanjutnya terdapat ide bisnis yang dapat menjadi solusi adalah menyediakan perangkat lunak akuntansi yang dirancang khusus untuk UMKM. Jadi aplikasi ini bisa membantu pengusaha dalam mencatat dan memantau keuangan mereka dengan lebih efektif. Nah, lalu solusi selanjutnya ada berkolaborasi dengan penyedia teknologi CRM. Jadi solusi ini membantu UMKM dalam mengelola hubungan dengan pelanggan, melacak interaksi, serta meningkatkan layanan pelanggan. Jadi pada FlexBiz kali ini kami menawarkan 3 fitur utama, yaitu ada manajemen keuangan, pengelolaan produksi, dan juga pengelolaan pelanggan. Nah, kenapa sih dan apa keunggulan dari 3 fitur yang kami tawarkan? Yang pertama, manajemen keuangan. Kita bisa tahu bagaimana UMKM di Indonesia rata-rata memiliki manajemen keuangan yang masih manual dan juga masih kurang memadai. Nah, kami menawarkan fitur ini karena kami nantinya akan menaruh fitur ini sebagai landasan utama dari FlexBiz untuk bisa mengelola keuangan, entah itu dari pemasukan, pajak, biaya bulanan, bahkan biaya harian, sehingga UMKM bisa mengelola atau memanajemen keuangan dengan baik dan bisa lebih efisien lagi ke depannya. Lalu untuk manajemen proses produksi, kami memberikan fitur ini karena kami tahu UMKM di Indonesia masih banyak untuk dalam proses produksi hanya dalam lisan dan pencatatan manual. Nah, hal ini kurang bagus untuk UMKM ke depannya. Lalu yang terakhir adalah pengelolaan pelanggan. Nah,
kita tahu pelanggan adalah hal yang nomor satu, terutama untuk UMKM di Indonesia. Nah, pengelolaan pelanggan diadakan untuk UMKM bisa mengatur dan memanage bagaimana pelanggan yang sering menggunakan jasa atau membeli dari produk UMKM itu sendiri untuk bisa kedepannya dibuat dashboard ataupun target calon pelanggan untuk bisnis UMKM kedepannya. Oke, jadi kami akan menjelaskan mengenai perbandingan antara Flexbis dan juga aplikasi-aplikasi yang telah ada sebagai pesaing bisnis dari Flexbis. Yang pertama ada Odoo sebagai aplikasi berbasis modul untuk bisnis, dan juga ada yang lokal Zahir sama Jurnal by Mekari. Lalu yang pertama Flexbis, itulah target pasar kita yaitu UMKM di Indonesia. Lalu kalau Odoo itu bisnis atau perusahaan kecil hingga perusahaan besar. Namun target pasar untuk Odoo ini tidak lokal. Lalu ada Zahir dan Jurnal, ini lokal, namun Zahir dan juga Jurnal ini untuk perusahaan menengah hingga perusahaan atas yang besar, perusahaan yang besar. Lalu untuk modulnya, di sini Zahir tidak ada modul seperti Flexbis, Odoo dan juga Jurnal, dan juga Odoo ini modulnya terlalu banyak sehingga kurang sederhana dibandingkan Flexbis dan juga Jurnal by Mekari. Lalu untuk integrasi sistem keuangannya, semuanya ada integrasi sistem keuangan, namun pada Zahir dan juga Jurnal ini fokusnya pada akuntansi dan juga keuangan. Lalu ada manajemen produksi. Di sini untuk Zahir dan juga Jurnal by Mekari itu tidak ada manajemen produksinya. Lalu pada CRM itu, pada Zahir itu tidak ada modul untuk CRM. Next. Oke, yang selanjutnya yaitu ada multi currency. Di sini Zahir dan juga Jurnal by Mekari tidak multi currency seperti Flexbis dan juga Odoo. Lalu ada integrasi pajak lokal. Di sini Odoo tidak terintegrasi dengan pajak lokal dikarenakan tidak seperti Flexbis, Zahir dan juga Jurnal yang berbasis lokal, yaitu fokusnya pada UMKM di Indonesia. Lalu untuk berbasis cloud, di sini Zahir tidak berbasis cloud seperti Flexbis, Odoo dan juga Jurnal by Mekari. Lalu untuk biayanya, di sini Flexbis lebih terjangkau daripada Odoo. Odoo di sini ada versi gratis dan juga berbayar, namun biayanya tentunya lebih terjangkau di Flexbis dan juga aplikasi Zahir dan juga Jurnal by Mekari yang tentunya dikhususkan untuk lokal UMKM. Lalu untuk kustomisasinya, di sini Odoo lebih terbuka dan juga mendalam daripada Flexbis, Zahir dan juga Jurnal.